Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Maulana dari Offering C. Di sini saya akan membahas tentang tulang dan tugas dari anatomi. Tulang keras merupakan jaringan ikat yang kaku, keras, dan serabut kolagen yang tertanam di dalam matriks. Di dalam matriks sel tulang tersebut terdapat kalsium yang dapat bergerak dan diserap oleh darah. Hal ini merupakan peran penting tulang dalam homostasitas kadar kalsium dalam darah. Tulang dibentuk oleh sel pembentuk tulang atau osteoblast menghasilkan sel-sel tulang keras atau osteosit. Tulang terdiri dari dua macam, yaitu tulang kompakta dan tulang spongiosa. Tuh, kompakta atau tulang padat, sel tulang atau osteosit terdapat di dalam ruang yang disebut laguna. Laguna ini mengandung satu atau beberapa osteosit. Penyaluran yang keluar dari osteosit disebut kanalikuli. Kanalikuli dari satu sel berhubungan dengan sel lainnya sebagai bentuk komunikasi sel. Satu osteon terdiri dari sejumlah lamela konsentris yang mengelilingi kanal Havertz atau kanal sentral. Pada individu yang masih hidup, kanal Havertz ini berisi pembuluh darah dan saraf. Suatu penghubung antara satu kanal Havertz dengan kanal Havertz lainnya disebut kanal Volkmann atau tempat masuknya pembuluh darah. Satu, karena kulit penting dalam proses nutrisi osteosit karena mengantarkan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tulang ke dalam osteosit tersebut. Sistem Havertz, ya seperti ini. Yang kedua, tulang spongiosa. Tulang spongiosa merupakan bagian tulang yang berongga sehingga berbentuk seperti spons. Pada bagian ini terdapat osteoklas dan osteosit. Terdapat pula sel osteoklas yang yaitu sel pembongkar yang berfungsi mengikis tulang. Pada bagian ini terdapat susun tulang yang merupakan salah satu tempat pembentukan sel darah. Susunan umum tulang dari luar ke dalam. Periosteum atau selaput tulang, tulang kompakta, dan tulang spongiosa. Sel pada tulang. Yang pertama osteoblast. Sel berbentuk kumparan terdapat di bawah lapisan jar fibrosa atau periosteum dan di lubang-lubang pada tulang. Fungsinya mengubah mineral yang larut X kalsium klorida menjadi kalsium yang tidak larut fosfat atau insoluble untuk membentuk tulang. Sel pada tulang osteoklas fungsinya mengubah kalsium fosfat yang tidak larut menjadi garam-garam kalsium larut dalam darah dan dikeluarkan oleh darah. Absorpsi bagian tulang yang tidak diperlukan. Osifikasi intramembranosa, proses pembentukan jaringan penyambung padat digantikan oleh simpanan garam-garam kalsium untuk membentuk tulang. Umumnya terjadi pada tulang pipi. Contoh osifikasi tulang tengkorak. Ya, jenis osifikasi, proses di mana struktur tulang rawan digantikan oleh tulang, umumnya pada tulang panjang. Ini klasifikasi tulang, membentuk alat pergerakan, perkembangannya secara intrakartilaginosa. Klasifikasi tulang, tulang pendek atau brevis atau brevia, seperti ini. 4. Tulang tidak beraturan terdiri dari tulang spongiosa yang dibungkus lapis tipis tulang kompakta, bentuk tidak teratur dan banyak cekungan terdapat pada tulang belakang, telinga, telapak tangan. Yang kelima, tulang berongga atau os pneumaticum, contoh os parietale atau tulang pelipis. Secara umum, perbedaan tulang rawan dan tulang keras adalah sebagai berikut. Tulang rawan tersusun tidak teratur, selnya kondrosit, matriksnya kondrin, bersifat lentur dan elastis. Tulang keras tersusun teratur yang membentuk sistem Havertz. Sel-selnya yaitu osteoblast, osteosit, osteoklas. Matriksnya tersusun oleh kalsium dan fosfat, bersifat keras, kuat, dan kaku. Terdapat dalam ruang yang disebut laguna.
Skeletal atau kerangka. Kerangka dibentuk oleh 200 tulang yang membentuk rangka tubuh. Fungsi tulang antara lain membentuk rangka tubuh, mengumpil dan melekatnya otot, pelindung organ-organ vital, jaringan penghasil sel darah. Kerangka tubuh di bagian atas, kerangka aksial atau kerangka sumbu, kepala dan badan, termasuk tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan iga. Kerangka apendikuler atau tulang bawah, anggota gerak, atas dan bawah, gelang, dan panggul. Gelang panggul. Tulang kepala terdiri dari tengkorak otak 8 buah, tengkorak wajah 14 buah, tulang telinga 6 buah, tulang lidah 1 buah. Yang kedua, kerangka dada 25 buah, tulang belakang dan pinggul 26 buah, tulang anggota gerak atas 64 buah, tulang anggota gerak bawah 62. Bagian-bagian tulang seperti berikut. Ini tulang kepala sebagai berikut. Ini anggota gerak atas. Baris pertama bagian proximal, os scapulotium, os lanatum atau bentuk sabit, os trigetrum atau segitiga, os fisimorphomis atau bentuk kacang. Baris kedua, os trapezium, os trapeziodium, os capitacum atau bentuk kepala, os hamatum tulang berkait. Sendi. Sendi adalah pertemuan dua buah tulang atau beberapa tulang dari kerangka. Sendi verbose atau synarthrosis, sendi yang tidak dapat bergerak. Ya, sendi tulang bergerigi atau satura, sendi tibia dan fibula inferior. Macam sendi, sendi tulang rawan atau amfiartrosis, sendi dengan gerakan sedikit. Sendi amfibis pubis, sendi manabrium, sterni, dan corpus sterni. Ini macam-macam sendi. Sendi sinoval atau diartronis, sendi yang bergerak bebas, sendi diare, sendi putar, sendi kondyloid, sendi engsel, sendi berporos, sendi pelana, sendi sinoval, pergelangan tangan, sendi putar, sendi kondyloid, sendi engsel, sendi berporos, sendi pelana. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.